Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini Bapak Kapolri hadir langsung membuka Rakernas Fungsi Lalu Lintas. Tentunya ini menjadi kebanggaan lalu lintas se-Indonesia dalam analisa dan evaluasi atau Rakernas di bidang lalu lintas. Salah satunya adalah berkaitan dengan transformasi digital, termasuk juga berkaitan dengan pencanangan Hari Keselamatan Nasional atau pencanangan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sudah lama kita bahas beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah hari ini Pak Kapolri, Pak Menteri, dan Kementerian Lembaga lainnya juga hadir untuk menyaksikan pencanangan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ini menjadi perhatian karena memang di samping lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, masih banyak peristiwa kecelakaan yang tentunya cukup banyak. Maka dari itu dengan semangat Hari Lalu Lintas ini, baik nanti pengguna jalan yang berkeselamatan, baik jalan yang berkeselamatan, termasuk juga kendaraan yang berkeselamatan, ini sangat penting. Karena data di tahun 2024, orang meninggal dunia cukup banyak, 26.839 orang meninggal dunia. Ini menjadi perhatian kita semuanya. Maka dari itu dengan dicanangkan Hari Keselamatan ini, agar masyarakat betul-betul hati-hati untuk berlalu lintas. Untuk diketahui bahwa lalu lintas itu adalah cermin budaya bangsa. Jadi bangsa kita itu dilihat tertib itu dari sisi lalu lintasnya. Lalu lintas itu adalah urat nadi kehidupan. Anda bangun tidur, mau ke sekolahan, mau kerja, menggunakan jalan dan kendaraan. Apabila tidak diatur, tidak ditertibkan, tentunya akan terjadi pelanggaran lalu lintas dan tentunya akan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Oleh sebab itu, mohon doa restu kepada rekan-rekan, kepada media, kepada masyarakat, agar Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini akan membawa kebaikan ke depan. Minimal angka kecelakaan lalu lintas akan turun. Minimal pengguna jalan harus tertib, harus hati-hati, mengutamakan keselamatan. Saya rasa itu cukup. Ada pertanyaan? Tadi sudah disampaikan bahwa Polantas menuju ke transformasi digital. Jadi banyak terobosan-terobosan, bahkan sudah ada intelijen lalu lintas, ada ITLE, ada IBPKP, ada Integrated Road Safety Management System, ada ISDC, ada Signal, ada Sinar. Ini bagian daripada transformasi digital untuk mempermudah pelayanan, termasuk juga untuk memudah bagaimana cara-cara Polantas untuk bisa mendesain rekayasa lalu lintas, khususnya baik itu di jalan, baik tol, arteri, dan lain sebagainya. Bapak terkait program Zero kendaraan over dimension and overload, itu kan saat ini masih tahap sosialisasi. Nanti penegakan hukumnya akan dilakukan razia kan di sejumlah wilayah itu Pak. Pemetaan apakah sudah ditempatkan di mana-mana saja nanti kalau barangkali akan dilakukan razia? Overdimensi dan overload, kalau media orang bilang modal, ini fenomena lama. Bertahun-tahun dalam proses mencari skenario yang terbaik, kebetulan Mabes Polri, Balik Orantas Polri dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian lainnya, mulai bulan Juni kemarin sudah melakukan sosialisasi. Jadi negara tidak akan bangga untuk melakukan penegakan hukum. Jadi langkah-langkah edukatif, langkah-langkah sosialisasi, langkah-langkah preemptif ini kita kedepankan. Maka dari itu kami punya waktu 1 bulan sosialisasi. Setelah sosialisasi caranya bagaimana? Kita pendatakan yang terindikasi, baik itu di jalan termasuk di pool-pool kendaraan. Setelah kita datakan, langkah apa lagi? Preemptif lagi. Mungkin nanti akan kita beri peringatan, akan kita tempel bahwa kendaraan Anda adalah overdimensi. Karena overdimensi dan overload ini bagian daripada potensi penyebab kecelakaan lalu lintas. Jadi sudah banyak contohnya. Terus kapan nanti dilakukan penegakan hukum?
bila perlu tidak ada penegakan hukum, pengguna atau pemilik korporasi ini sadar bahwa mereka adalah melanggar. Baik itu pelanggaran overload itu ditilang, pelanggaran overdimensi itu adalah tindak pidana kejahatan. Ini sudah bertahun-tahun, baru tahun ini kita tertipkan langkah-langkah strategi dan taktis tentunya mengedepankan edukatif. Pak, untuk sampai saat ini sudah berapa kendaraan overload dan overdimensi yang terdata, Pak? Yang terdata melalui database Korlantas Polri per hari ini ada 32.000. Dari 7.000 di 7.000 sekian itu terindikasi overdimensi, sekian 16.000 atau 17.000 sekian itu hampir 20-an ya, itu overload. Ini sudah ada datanya dan nanti akan kita evaluasi dan tentunya kita tidak akan bisa bekerja sendiri dengan kementerian dan bahkan kami menggandeng pakar transportasi, akademisi, kampus untuk bisa kita diskusikan yang terbaik seperti apa. Logistik juga jalan, dari keselamatan juga kita utamakan, perekonomian juga kita jaga, tentunya inilah menciptakan kondisi yang kondusif. Paling banyak di wilayah mana itu, Pak? Cukup banyak di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, hampir semuanya datanya ada 6 besar diantaranya yang saya sebut tadi, yang sudah terdaftar dan diinput di Korlantas Polri. Oke, terima kasih. Siap. Cukup ya. Oke. Terima kasih, Pak.